got so motherfucker is not on right now. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kenapa lagi sekarang? Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bukan enak. Baik, ketemu lagi bersama Bapak di pelajaran Seni budaya. Sebelum kita memulai pelajaran, dalam kebaikan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kita cek kebersihan dulu. Apakah ada sampah di bawah meja masing-masing? Tidak ada, Pak. Tak bersih. Bersih. Ada. Kalau ada diambil. Bersih. Oke, Pak. Bersih. Oke. Tolong berani ke mejanya. Ini belum rapi. Nah, rapi menyimpulkan kenyamanan dalam belajar. Kalau belajar tidak nyaman, susah untuk dimengerti atau susah untuk dipahami pelajarannya. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran seni budaya. Nah, minggu kemarin kita sudah masuk. Kita membahas pelajaran apa? Pak? Musik kontemporer. Musik Kontemporer. Nah, kalau Bapak tanya musik kontemporer itu apa? Ada yang tahu? Musik kekinian atau Musik? Modern. Ada lagi? Ada lagi selain musik modern? Musik yang tidak mengaruh unsur budaya. Musik yang tidak mengaruh unsur budaya. Musik yang tidak mengaruh unsur budaya. Baik. Saya rasa sudah ingat. Sebagian jangan ada yang lupa. Oke, Karena kita Pak. bahas minggu kemarin. Nah, untuk materi kita pada hari ini masuk kepada mengenal dan memahami seni musik serta teknik dan cara memainkannya. Kita lebih ke cara bermainnya. Di sini ada yang suka bermain musik? Pak. Ada. Ada, Pak. Suka musik ada? Ada. Siapa yang suka musik? Siapa? Satu orang. Gak ada yang suka musik, gak ada yang suka dengar musik. Suka, Pak. Ya, musik boxing. Nah, saya mau tanya apa itu musik? Selain suka musik, suka mendengarkan musik, tapi nggak tahu musik. Apa itu musik? Ini untuk menghilangkan stres itu apa? Menurut kalian apa sih itu musik? Dari yang kalian dengar setiap hari kan? Dari yang kalian mungkin pas lagi nyuci piring buat musik dan setrika lain buat musik. Itu untuk apa? Untuk menghibur, Pak. Untuk menghibur. Nah, musik sudah menghibur kalian. Definisi dari musik tersebut apa? Apa musik ini? Apakah dia bentuknya bolu? Apa? Musik itu apa? Musik adalah bunyi-bunyian yang memiliki nada yang dibentuk sedemikian rupa hingga menciptakan sebuah suara, sebuah musik. Suara yang digabungkan dari beberapa instrumen yang akan disatukan untuk menciptakan sebuah musik. Musik juga terdiri dari beberapa genre atau gaya. Apa yang kalian tahu? Genre apa? Pop. Pop mungkin sudah umum. Selain pop, jazz. Dangdut bukan genre. Rock. Rock, Pak. Pop, jazz, rock, klasik. Pop punk pernah? Nah. Itu adalah gabungan
gabungan dua genre yang disatukan dalam sebuah kombinasi. Pop, punk. Pop sama punk disatukan. Oke. Musik memiliki beberapa elemen. Elemen-elemen penting ini yang ada di dalam musik apa saja? Apa? Melodi. Harmoni, Ritme. ritme, Dinamika. dinamika. Menurut kalian melodi itu apa? Ada yang tahu melodi itu apa? Susunan nada. Kurang jelas semua. Satu orang jawab dengan jelas. Susunan apa? Susunan nada. Susunan nada yang terdengar satu persatu itu adalah melodi. Nah, apa bedanya melodi dengan harmoni? Isi Pak, kami satu Pak. Oh baik, baik. Terima kasih ya. Nah, apa perbedaan melodi dengan harmoni? Ayo apa? Kalau melodi kan susunan nada satu persatu. Harmoni apa? Kombinasi. Kombinasi dari beberapa nada yang ditekan secara bersamaan. Contoh, misal kita bermain piano melodi, kita akan mendengarkan melodi yang itulah melodi susunan nada yang satu persatu. Nah, apa bedanya dengan harmoni? Oh, baik. Nanti dilaporkan ke kelas ya. Terima kasih. Apa bedanya dengan harmoni? Harmoni adalah susunan beberapa nada yang ditekan secara bersamaan. Misal dari kunci C. C kawan familinya ialah E sama G. Itulah kunci C yang ditekan secara bersamaan. Itulah harmoni. Dapat beberapa nada yang ditekan secara bersamaan. Beda dengan melodi. Itulah melodi. Harmoni beda kan? Tahu bedaannya gimana? Kalau harmoni lebih ramai kan daripada melodi. Nah, apa itu ritme? Kalau ter pola waktu dari nada-nada yang memberikan pola struktural atau temporal. Ngerti maksudnya? Yaitu adalah ritme adalah instrumen musik yang ditugaskan sebagai pola atau patokan. Kenapa dibilang patokan? Karena ritme adalah alat musik yang membawa jalan musik itu tersendiri. Kenapa? Karena pemain gitar, misal kalau dalam sebuah pertunjukan musik, pemain gitar akan mengikuti berjalannya pemain ritme. Pemain ritme ini adalah pemain drum. Karena alat musik drum, alat musik yang tidak memiliki nada. Itulah yang disebutkan ritme, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada, yang ditujukan untuk menentukan pola atau temporal dalam sebuah musik, atau cepat lambatnya dalam sebuah musik. Untuk berikutnya timbre. Pernah dengar timbre itu apa? Timbre adalah warna suara yang membedakan satu instrumen
atau suara dari yang lain. Misal pemain piano akan berbeda suaranya dengan pemain saksofon. Pernah dengar suara saksofon? Pernah. Atau suling lah, suling. Pemain piano kan sama suling beda suara. Itulah yang disebutkan bukan apa sih? Ini warna suaranya. Apa itu timbre? Timbre adalah warna suara. Warna suara anak-anak, warna suara dewasa, sama warna suara orang tua itu beda. Warna suara anak-anak cenderung lebih tinggi, lebih melengking dibanding suara dewasa. Pernah bedakan? Kenapa suara anak-anak itu lebih melengking dibandingkan suara dewasa? Dewasa lebih rendah suaranya. Kenapa? Karena itu memang dari kecil kita sudah diberikan suara yang begitu melengking. Semakin dewasa semakin banyak kita bersuara, dia akan semakin menurun sampai kita tua nanti. Apalagi kalau sudah bertongkat-tongkat, itu sudah pasti rendah. Nyanyi pun sudah susah. Untuk baiknya dinamika. Saya rasa kalian sudah tahu apa itu dinamika. Belum? Gak ada yang tahu dinamika itu apa? Apa? Permainan cepat lambat. Salah. Dinamika adalah keras lembut sebuah nada. Itulah dinamika. Tahu cara bedain keras lembutnya gimana? Dia aksen lembut, ada aksen keras. Tahu cara bedainnya gimana? Contoh aksen lembut gimana? Apa? Nada rendah. Nada rendah pun bisa aksen keras. Dia walaupun nada tinggi bisa aksen lembut. Berarti kalau dibilang keras lembut dari sebuah nada, misal yang keras rata-rata dia akan berada di ref sebuah lagu yang memiliki vokal yang akan lebih kuat, lebih emosional. Itulah yang dikatakan suara yang lebih suara keras. Nah, suara lembutnya gimana? Misal kita nyanyikan di lagu anak-anak, apa ya? Lagu Ambilkan Bulanmu. Misal kita nyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu, di awal dia memiliki aksen yang lembut. Kenapa? Karena lagunya kan Ambilkan Bulanmu. Pasti deh. Di langit bulan kan harusnya gitu. Nah, di bulan tadi dia memiliki aksen yang lebih kuat dibanding lirik yang pertama. Dia Ambilkan Bulan dulu. Kita masuk ke fungsi dan peran alat musik. Bagi kalian pendengar musik, apa itu fungsi dan peran alat musik yang sudah kalian jelaskan? Ekspresi. Ekspresi. Kenapa bisa dikatakan ekspresi? Kenapa? Bisa menggambarkan suasana. Kemudian apa lagi? Hiburan. Sebagai hiburan. Contohnya di mana kalau sebagai hiburan?
konser. Konser akan menampilkan hiburan-hiburan, pertunjukan musik hiburan. Ada di situ yang memang menampilkan berbagai macam jenis musik, tapi konsepnya kan sebagai hiburan, atau bisa jadi dibilang untuk pas mungkin kita lagi ada kerjaan nyuci piring, setrika kain, atau sapu rumah, ada yang menggunakan musik untuk menghibur biar tidak Bosan. Nah, kemudian apa? Sebagai komunikasi. Kenapa bisa dibilang sarana komunikasi? Coba. Contoh, bisa ada salah satu orang yang patah hati dan kemudian membuat sebuah lagu atau menciptakan sebuah lagu yang mengungkapkan isi hatinya. Tujuannya sudah pasti ke orang yang dirinya sudah pasti yang membuat dia patah hati. Nah, kan itu sebagai sarana komunikasi, bahwa tidak secara langsung dia sudah berkomunikasi dengan yang menyakitinya. Apa? Yang menyakitinya. Kemudian sebagai identitas budaya. Ayo, kenapa sebagai identitas budaya? Ayo. Kita di sini kan dari berbagai suku daerah, banyak suku. Ada berapa suku? Kata ada? Dari Alas, Ada. Gayo, Ada. Karo, Ada. Nias, banyak kan? Nah, apa ciri khas musik ciri yang menciri khaskan suku kalian masing-masing? Contoh, di suku Batak ada namanya musik atau lagu Sinanggar Pulo. Kalau kita putar Sinanggar Pulo, orang pasti berpikir itu lagu dari orang Batak. Nggak ada itu. Ini keluaran Australia ini. Nggak ada. Karena memang lagu tersebut ciri khas dari suku itu sebagai identitas budaya. Misal di suku Alas, siapa suku Alas? Apa lagu yang menciri khaskan suku Alas? Atau lagu atau apa musiknya? Apa kira-kira ada? Lupa. Lupa. Dia nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian sebagai pendidikan, mumpung kita lagi di sekolah ini, kenapa bisa dibilang sebagai pendidikan? Ada yang tahu? Pernah lihat musik yang mengajari atau sebagai sarana pendidikan lah. Nah, Musik itu bukan sebagai hiburan, bukan sebagai ekspresi jiwa, tapi sebagai sarana pendidikan. Kenapa? Pernah lihat anak-anak kalau belajar nyanyi? Kepala pundak, kepala pundak. Menggunakan musik, kaki. bukan lagu. Kaki. Kenapa bisa dibilang sarana pendidikan? Karena lagu atau musik bisa digunakan untuk belajar. Harus semuanya. Jadi, untuk berikutnya kita masuk ke sebelum kita masuk ke cara bermainnya, ada pertanyaan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Sabar paham? Udah paham, Pak. Paham. Jelas. Yes. Sepertinya sudah semua paham ya. Udah, Pak. Nah, baik, kita masuk ke teknik memainkan alat musik. Ini alat musik apa? Piano ya. Keyboard, Pak. Karena piano sama keyboard itu alat musik yang berbeda. Beda. Piano yang tidak menggunakan
Gunung. gunung, lasi. Nah, ada yang paham dengan cara bermain yang ada di depan ini? Ada Pak. Coba siapa yang bisa mencontohkan sebelum Bapak jelaskan? Tiara Pak. Ada yang Pak? Bisa. Gimana nih cara mainnya? Atau biar bisa dilihat temannya, kita arahkan di sini saja. Biar teman-temannya bisa lihat. Gimana? Apa? Seperti yang ada Pak. Kunci aja. Itu. Tangan kanannya itu kan ada dua. Tangan kanan merah tangan kiri, yang biru tangan kanan. Jadi kan sama-sama posisinya. Judulnya sama kan? Ya. Bisa lihat cara yang dipegangnya bisa lihat. Bisa Pak. Terima kasih Tiara ya. Tiara udah paham. Nah, ada lagi yang lain? Ada. Ada lagi ya? Bapak. Cara bermain alat musik keyboard itu ada berbagai macam. Satu untuk melodi, dan satu lagi untuk akord. Akord itu adalah yang kiri sebagai akord, yang kanan sebagai melodi. Nah, jika di kiri kita menggunakan 3 jari, di kanan kita menggunakan berapa? Karena di melodi dia bisa menggunakan 5 jari. Jari apapun bisa, karena dia tugasnya melodi. Nah, sebagai contoh, pernah lihat keyboard? Kenapa? Kunci yang paling ujung itu tetap C. Sampai kapanpun kalian kenal keyboard atau piano, kunci yang paling ujung putih itu C. Tapi di piano dia kan suaranya lebih ke, karena piano adalah alat musik yang memiliki nada terbalik. Di keyboard kita hanya bisa menggunakan fitur saja, walaupun tools-nya terbatas, tapi fiturnya bisa kita gunakan seperti yang lainnya. Nah, tools yang paling ujung itu kan C. Urutan nada itu sama seperti yang tadi. Setelah C apa? Kalau dia D. Setelah itu E. Setelah itu F. Setelah itu G. Setelah itu setelah A apa? B. Setelah B apa? Kembali ke C. Nah, C middle, C tengah. Jika kita memegang C tengah, C middle, kita turun ke C yang di bawah, C1 atau C besar 1. Nah, dia turun ke ujung sini. Kalau di piano dia hanya memiliki 2 C di bawah C middle. Cuma ada C1 dan C2. Kalau di piano sampai C5. Kalau di piano sama dengan ke atas atau ke sebelah kanan C middle. C middle di sini kalau naik ke C atas C1 atau C kecil 1, naik ke atas lagi C kecil 2, naik lagi apa? C kecil apa setelah 2? Ya. Nah, C yang paling ujung
kelingking atau anak jari. Diletakkan di paling ujung. Nah, untuk menentukan kunci C, kita akan mencari dua langkah di setelahnya. Kita akan menentukan kunci keduanya, yaitu melangkahkan dua nada setelah C tadi, yang menggunakan jari tengah. Dan yang ketiga, kita melangkahkan 1,5. Kenapa 1,5? Karena dia di samping putus di samping atau fish. Kalau kalian tahu fish, F itu yang di atasnya 1 itu fish atau nada setengah atau F next setengah. Nah, di samping F fish tadi kan G. Kita meletakkan ibu jari di G. Berarti J, E sama G. Itu adalah kunci J. Nah, pemilik chord C itu ada namanya C, F sama G. Kalau kita misal main lagu, kunci itu yang akan dimainkan. Dia nggak akan lari ke A atau bass. Enggak, dia akan lari ke sini. Nah, pemilihnya adalah J, F sama G. Untuk menentukan F, dan untuk paling ujung tadi C, D, E, F. Berarti kita memulainya dari F. Kita menggunakan jari kelingking F dan langkahkan ke sampingnya atau lewati satu putus putih kita menggunakan jari tengah dan jari induk jari langkahkan satu putus putih lagi. Itu adalah kunci F. Atau di sini juga. Nah, untuk menentukan kunci G sama rumusnya sama, tinggal melangkahkan satu kunci saja. Misal dari G kita mulai menentukan kunci G, berarti dari tengah melangkahkan satu kunci, dari induk jari melangkahkan satu kunci. G, berarti J. Dia hanya memiliki 3 kunci. Dia nggak akan lari ke A, kecuali dia menuju minor. Kunci C memiliki 3 minor. Apa? Baca yuk. Baca. D minor. Apalagi? E minor. Sama apa? Sama A minor. G kan itu kunci batang tadi. Kunci atau kunci apa namanya? Kunci mayor. Kunci mayornya ada 3, kunci minornya ada 3. Kunci mayornya J, F sama G. Kunci minornya B, E sama A minor. Coba satu orang contohkan lagi bentuk atau dari memegang kunci C, F sama G. Saya buka parah. Ayo. Ada yang bisa ya? Ada yang bisa. Gio akan mempraktekkan cara penjarian kunci C, F sama G. Tahu di mana posisinya? Jari kelingking diletakkan di C. C lihat yang paling ujung. Jari kelingking diletakkan kunci C. Jari tengah ditaruhkan
betul. Dari induk jari ini juga melanggar satu itu seperti yang kita sekarang bersama. Tekannya bareng. Itu kunci C. Untuk menentukan kunci C. Berarti dari ini C, setelahnya D, satunya F. Berarti kita memulainya dengan clicking di F tadi. Untuk menentukan kunci F. Dan langkahkan satu tutup D, letak jari tengah, dan langkahkan satu tutup D, letak aja. Dan menentukan ibu jari, melangkahkan satu tutup D lagi. Tekan bersama. Itulah kunci F. Nah, untuk kunci G yang mana? Setelah F, kan G. Nah, letakkan lagi jari kelingking di G. Jari tengah di sebelumnya juga dengan ibu jari. Baik, paham ya cara memainkannya? Ada yang tidak paham? Cara memainkan alat musik keyboard. Ada yang tidak paham? Paham semua? Baik. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini? Siapa? Satu orang. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo. Ada yang bisa? Ada? Ada? Baik. Biar Bapak lihat. Musik adalah ekspresi visual manusia yang dibuatkan dalam sebuah bunyian yang dibentuk atau bunyi-bunyian yang teratur yang dibentuk dalam sebuah instrumen musik. Permainan alat musik ini mungkin orang umum tidak paham, tapi jika kita memainkannya, kita akan mengetahui apa fungsi dari bermain alat musik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Ya. Ya. Baik. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Bapak rasa semua sudah paham dan tidak ada yang lupa untuk minggu depan. Karena materi hari ini kita akan ujikan minggu depan. Untuk tugasnya nanti Bapak berikan dikerjakan di rumah dan diantar minggu depan. Tidak ada alasan tidak siap. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Siap.